Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman mahasiswa. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tutorial ya, sekaligus ilustrasi ya, mengilustrasikan persamaan dasar akuntansi. Sebagaimana sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa persamaan dasar akuntansi itu sederhana ya. Jadi kekayaan perusahaan itu pasti sama dengan sumber-sumbernya, gitu kan? Kekayaan perusahaan di sebelah kiri ada sama dengan ada sumber-sumbernya. Sumber-sumbernya itu apa? Sumber-sumbernya adalah utang plus modal, gitu ya. Jadi sumber-sumbernya itu kalau misalkan belum punya utang, ya baru berdiri ya sama dengan aset sama dengan modal, gitu kan ya, seperti itu. Nah, modal ini kalau dikembangkan terus, maka dia akan bertambah dengan pendapatan dan berkurang dengan beban, gitu ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mengerjakan soal ilustrasi persamaan dasar akuntansi. Di sini ada soal ya, ada soal, kemudian di sebelah kanannya ada persamaan dasar. Di sini bisa dilihat ya, ini ada sama dengan, kemudian di sebelah kiri adalah aset ya, seperti yang di kuningin ini. Kemudian di sebelah kanannya ada liabilitas plus ekuitas nih. Ya, ekuitas sampai sini. Nah, kemudian ekuitas ini juga terpengaruh oleh yang ada di sebelah kanan ini, yaitu pendapatan dan beban-beban. Gitu ya. Kalau pendapatan menambah ekuitas, beban mengurangi. Ya, seperti itu. Oke, baik teman-teman ya. Coba kita kita kerjakan soal ilustrasi ini ya. Nah, ini soalnya adalah misalkan tanggal 1 November 2023, ini transaksi nomor 1 misalkan ya. Ini saya kasih, mohon maaf. Saya kasih tulisan nomor 1 aja ya. Ini nomor 1. Oke. Nah, pengaruhnya apa terhadap transaksi nomor 1? Di sini tanggal 1 November, Chris Clark mendepositkan atau menyetorkan $25.000 ya di rekening bank dengan nama Net Solution. Net Solution itu perusahaan yang didirikan. Jadi dia menyetorkan modal, istilahnya seperti itu. Maka bagi perusahaan akan dicatat seperti apa ya, teman-teman sudah saya sampaikan business entity konsep ya. Jadi terpisah antara pemilik dengan manajemen gitu ya. Nah, kalau perusahaan perseorangan agak susah membedakan, tapi harus bisa berganti baju seperti itu ya. Di satu sisi sebagai pemilik, di satu sisi dia sebagai manajemen. Nah, ini pemilik menyetor. Berarti bagi manajemen ya, dia menerima, atau kita manajemennya nih, kita menerima uang 25.000 ini sebagai apa? Modalnya Chris Clark ya. Jadi di sini kasnya bertambah 25.000, gitu kan, sisi kiri. Kemudian di sini Chris Clark Capital nambah 25.000. Ya, ini nanti kalau sudah bertumpuk, ini baru kita total ya. Kita harus memastikan total kiri sama dengan total kanan. Jadi sama dengan. Nah, sekarang nomor 2, gitu ya. Ini semudah itu ya. Jadi di kiri bertambah, di kanan bertambah. Sehingga sisi kiri pasti sama dengan sisi kanan. Oke. Kemudian di nomor 2, Net Solution membayar 20.000 pembelian tanah. Gitu ya. Sebagai tempat untuk mendirikan gedung nantinya, gitu ya. Jadi 20.000 beli tanah. Ngeluarin uang 20.000 untuk dapat tanah. Berarti tanahnya bertambah. Tanah mana? Di sini. 20.000. Ya, sebentar. Geser ke sini. Ini 20.000. Nah, tanah bertambah. Kemudian kasnya berkurang. Minus 20.000. Nah, gitu. Ini minusnya di depan ya. Gimana? Apa pakai accounting ya? Kalau pakai accounting bisa nggak dia? Oh, nggak bisa ya. Tetap. Sebentar. Ini format numbernya supaya dalam kurung gitu pakai apa ya, currency. Nggak ada ya yang dalam kurung ya. Ya, oke, nggak apa-apa deh. Atau custom. Ada nggak yang dalam kurung gitu kalau angka? Coba ya. Oke. Ah, gitu. Maksudnya begitu.
ya. Jadi eh, apa? Tanah bertambah. Ini dua-duanya di sisi kiri, ya. Dua-duanya di sisi kiri. Jadi kalau kita jumlahkan, ini kita jumlahkan ya. Ini harusnya ada balance gitu ya. Ada balance. Ini sebentar, ini saya geser aja ya. Nah, gitu. Nah, saldonya ini kita jumlahkan. 5.000 ini berapa? 20.000 ya. Sedangkan ini berapa? 25.000. Jadi sama hasilnya ya. Jadi sama hasilnya. Ini eh, apa namanya? 5.000 ditambah 20.000, 25.000. Sisi kanan juga sama, 25.000. Ini pasti tandanya sama dengan. Oke. Sebentar harus dipakai. Sebentar gimana sih? Sama dengan. Nah, gitu. Ya kan? Ini pasti sama dengan. Ya, yang atas tadi juga sama dengan sih, ya kan? Ini pasti juga sama dengan. Ya kan? Sama dengan semua. Ya, sisi kiri sama dengan sisi kanan. Yang ini kan penambahan ya. Oke, kita aja sama dengan ini begini. Oke, ini bisa kita kasih garis bawah ya, biar kelihatan indah gitu ya. Juga garis bawahnya mana? Garis bawah. Nah, bottom. Ini juga bottom ya. Terus ini juga bottom. Nah, gitu. Supaya tahu bahwa ini penjumlahan, gitu ya. Sekarang berikutnya nomor 3. Ya, kita lanjutkan untuk nomor 3. Nomor 3 ini tanggal 10 November 2023, Net Solution membeli perlengkapan 1350 ya. Dan agree to pay supplier in the near future. Oh, jadi dia utang ya. Jadi membayarnya near future. Jadi nanti gitu ya. Nanti dalam waktu dekat mau dibayar 1350. Berarti perlengkapan bertambah, utangnya bertambah ya. Oke. Jadi perlengkapan bertambah berapa tadi angkanya? 1350. Di sini 1350. Gini aja. Nah, banyakkan. Ini juga utangnya bertambah 1350. Nah, gitu. Sekarang kita jumlah lagi. Ya, kita jumlah lagi, jumlah lagi, jumlah lagi, jumlah lagi. Jadi berapa nih angkanya? Ya, tinggal dijumlahkan saja. Ini 5.000, 1350, ini juga 1350, ini juga 25.000. Coba dijumlahkan. Oh, ini belum dijumlahkan bahwa kolom yang ini belum. Pantesan nggak sama ya. Nah, gitu. Nah, gitu. Jadi jumlahkan 25, 1350. Ya, pasti sama nih. Namanya balance. Kalau nggak balance ya. Ini kita kasih sama dengan. Nah, gitu. Jadi cara mengerjakannya, kok di sini? Mohon maaf. Nah, di sini. Nah, gitu ya kan? Ini kan sama dengan ini. Ini tadi harusnya plus. Jadi boleh ini diturunkan ini plus, ini plus gitu ya. Boleh diturunkan. Jadi kalau mau diturunkan ya ini tinggal dipluskan aja ya, misalkan plus gitu, ya kan? Ini, gitu, gitu, ya kan? Gitu. Ini yang atas tadi juga bisa begitu, ya. Nanti biar lengkap. Ya, ini juga, oh sudah. Ini kan cuma sendirian, nggak usah plus lah ya. Cuma sendiri. Kalau ini kan berdua, oke? Berikutnya nomor 4 ya. Nomor 4 kita kerjakan. Coba nomor 4 itu apa? 18 November Net Solution menerima cash 7.500. Jadi cashnya bertambah untuk memberikan jasa ke customer. Berarti pendapatan jasa bertambah. Oke? Sebesar berapa? 7.500. Berarti kasnya bertambah. Di sini ya, 7.500. Pendapatan jasa bertambah. Ini pendapatan jasa di mana nih? Saya tarik ke atas. Sini ya, ini pendapatan jasa 7.500. Nah, seperti itu. Ini ada bagusnya juga kalau di ini ya, di freeze ya. View, freeze, freeze. Nah, gitu. Ya. Salah ya. Dia gulungnya udah benar.
Oke, seperti itu. Ya, ini kemudian di total, ya, total lagi. Just, just ini, gitu. Jadi di sini nanti balance, copy saja boleh. Nah, ini saldonya berapa? Ini juga saldonya berapa? Ini juga copy paste boleh lah, ya. Paste, paste, paste. Nah, ini kalau di total pasti sama dengan, ya. Saya enggak coba ini di blok berapa hasilnya di bawah? Ya, 33 ya, sekian. Terus ini juga coba sama enggak? 33. Ya, betul, sama. Oke, sekarang nomor 5. Gitu ya. Nomor 5. Nomor 5 itu apa? Tanggal 30 November, Net Solution membayar beban ya. Ada beban gaji, WJC itu upah ya, kalau salary gaji. Rent itu beban sewa, utilities itu beban utilitas ya, listrik, air ya. Miscellaneous beban rupa-rupa ya. Jadi teman-teman bisa sambil dicatat ya. Istilah-istilah itu nanti biar hafal lah ya minimal. Nah, ini wages 2125. Kita cari di sini wages. Ada nggak wages? Wages expense. Di sini nih 2125. Oke. Terus apa lagi? 800 rent 800. Terus apa lagi? Utilities 4,5 ya. Utilities 4,5. Terus apa lagi? Miscellaneous 275. Miscellaneous 275. Gitu. Udah ya, ada 4 ya. Coba kita lihat lagi. Maka ada 4 ya. Wages, rent, utilities. Nah, ya 4. Oke. Nah, ini membayar. Membayar berarti kasnya berkurang. Oke, ini jumlahnya berapa? Ini jumlahnya adalah, atau karena kita pakai Excel, jumlahkan aja. Minus sum. Nah, kalau pakai Excel, kalau mau hasilnya minus, bukan sama dengan, ya, tapi minus sum. Gitu. Ya, nanti hasilnya minus. Ini kita jumlahin semua nih, yang ada di sini. Gitu kan? Nah, gitu. Ini minus. Biar tandanya tadi mirip dengan apa? Ada kurungnya ya kita samakan. Oke. Nah, kemudian kita total, ya kan? Kita total. Sebentar, di sebelah kanan dulu ya. Ini kita total, total. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah di sini ketikkan balance ya. Tapi kalau nanti dikerjakan secara manual juga bisa. Oke, ini sekian. Ini juga sama nih. Ini copy, paste, 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 paste. Nah, ini paste, 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 ini paste, paste. Nah, berarti gimana? Ini apakah sama hasilnya? Ini plusnya kita turunkan ya. Kita turunkan. Ini sama dengan ini. Sama dengan berarti. Nah, ini kita turunkan nih yang plusnya. Ini juga ya. Plus ya. Ini plus. Ini juga plus. Oke. Ini sambil kita rapikan ya. Oke. Nah, di sini ini kan plus nih. Pendapatan kan plus ya. Berarti ini kita paste plusnya. Nah, ini di atasnya kan minus nih. Ya. Berarti ini minus. Ya. Kan? Ini juga minus toh. Paste aja ini. Gitu aja. Udah. Nah, apakah sama sisi kiri dengan sisi kanan? Coba kita jumlahkan saja. Ini berapa nih? Ya, ini adalah 30.200 nih. Teman-teman bisa lihat di bawah nih. 30.200. Kalau ini gimana caranya? Caranya saya coba ini kan ya. Ini apakah sama ya?
Ini sama dengan ini, kita aja plus ini, gitu ya. 30 200. Ada bagusnya juga sih dikerucutkan gitu ya. Ini sama dengan ini plus ini ya. Kemudian plus mana tadi? Ini plus kan? Terus minus ini minus ini minus mana tadi? Minus ini enter. Harusnya sama dan ternyata sama. Oke ya. Ini untuk membuktikan bahwa sisi kiri harus selalu sama dengan sisi kanan. Oke ya. Berikutnya nomor 6. Nomor 6 itu seperti apa? Tanggal 30 November net solution membayar utang 950. Berarti utangnya berkurang dong. Kasnya juga berkurang. Gitu logikanya ya. Utangnya berkurang, mana utang? Utang di sini berkurang ya. Berarti minus 950. Oke. Oh, berarti ini tadi nggak bisa ya. Ini harus dihapus ya. Oke deh, dihapus. Tapi tadi membuktikan bahwa itu sama gitu ya tadi ya. Ini juga berkurang. Minus berapa? Minus 950. Nah, gitu. Ini supaya tandanya dalam kurung berarti di ini aja ya. Nah, gitu. Di satu ini non. Set. Format painter. Ya. Ini kita kasih garis bawah. Ini juga sebelah kanan juga sama ya. Kita kasih garis bawah nih. Biar apa? Bisa kita jumlahkan ke bawah. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita totalkan atasnya. Nanti jadilah balance ya. Ini juga kita totalkan atasnya. Nanti bisa kita buktikan lagi bahwa sisi kiri itu pasti sama dengan sisi kanan. Nah, gitu. Ya, nanti kembali lagi ini plusnya dituliskan ya. Copy, paste, ya ini sama dengannya copy, paste. Nah, gitu kan? Nah, ini bisa kita copy paste aja ke bawah. Ini paste, sebentar. Nah, gitu. Kalau teman-teman mau menghitung lagi, pasti hasilnya sisi kiri itu pasti sama dengan sisi kanan. Oke, nanti silakan dicek. Nah, kemudian nomor 7 sekarang. Nomor 7, tanggal 30 November, Chris Clark menentukan bahwa cost of supplies on hand. Jadi ada perlengkapan. Perlengkapan itu contohnya apa? Alat tulis gitu ya. Itu ada yang masih di tangan. Masih di tangan itu artinya sisa di akhir periode. At the end of the month. Jadi akhir periodenya akhir bulan misalkan begitu ya. Sebesar 550. Nah, bagaimana 550 itu? 550 itu berarti perlengkapannya berkurang ya, yang terpakai, sejumlah yang terpakai. Ini kan sisanya 550. Tadi belinya berapa? Perlengkapan. Perlengkapan belinya 1350. Berarti yang terpakai berapa? Sebentar, 1350 dikurang 550. Mana 550? Yang terpakai adalah 800. Oke? 800. Ini 550 kan ya? Nah, tadi. Ya. 550 berarti terpakai. Terpakai itu akan menjadi beban ya. Yang menjadi beban adalah 8 splash expand adalah 800. Oke? Beban bertambah, kemudian bukan kas, tetapi splash-nya berkurang. Oke? Berkurang berapa? 400. Oke. Ini kita kurungkan. Nah, gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan saja ya. Karena ini udah pakai rumus ya. Saya copy paste aja ya. Copy paste. Gitu ya beres ya. Oke. Sehingga nanti supply itu tinggal 550 gitu loh. Ya.
Bebas itu tinggal 550. Ini harus dipastikan dulu. Oh, ininya belum. Ya, ini bukan splice ini. Bukan splice ini saya copy paste aja di sini. Terus ini minus kan? Sama minus. Nah, ini teman-teman kalau nanti dihitung ya sama nih 275 turunin jadi 275 gitu ya. Sisi kiri pasti harus sama dengan sisi kanan. Oke. Kemudian berikutnya nomor berapa? 8 ya? 8. Oke, nomor 8. Nomor 8 terakhir ya. Tanggal 30 November akhir bulan, Chris Clark itu menarik withdrawal ya atau withdraw atau drawing itu prefer gitu ya, itu 2000 untuk personal use. Jadi ini perusahaan perseorangan pasti ya. Jadi dia menarik modal dia ya. Jadi modalnya akan atau drawingnya akan bertambah ya. Drawing itu pengurang modal, kontra dari modal. Drawingnya bertambah, kemudian kasnya berkurang. Coba ya. Kasnya berkurang berapa tadi? 2000. Jadi ini minus 2000. Minus 2000. Ya. Oke. Terus kemudian drawingnya juga bertambah 2000. Ya, ini tandanya kan minus ya. Nanti. Ini minusnya di sini. Set. Nah, terus kita copy paste aja dari sini. Nah, gitu. Kalau pakai Excel mudah ya. Oke ya, ini udah menjumlahkan atasnya. Ini juga menjumlahkan atasnya. Ini drawingnya belum dijumlahin. Oke, sebentar ini saya. Oke lah. Ini drawingnya tadi ditambahkan dengan minus berarti ya, karena kan dia mengurangi. Ini copy paste. 2000. Ini plus minusnya seperti itu. Ya, teman-teman. Jadi ini terakhir ya. Teman-teman bisa lihat di sini saldo kasnya dan seterusnya ada di sini. Ya. Jadi untuk menyusun laporan keuangan, maka kita perlu summarize ini dulu. Ya, untuk jadi laporan keuangan. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita insert aja ya, baru ya. Teman-teman, ini namanya saldo akun ya. Atau neraca saldo lah ya. Sebentar. Gimana kan? Gitu. Jadi di sini ada nama akun sama saldo. Gitu. Jadi saldonya berapa? Gitu ya. Jadi kita akan pindahkan angka yang di sana tadi ke sini. Gimana caranya? Ini biar nggak kelamaan, ini saya copy paste aja. Copy. Di sini saya paste value spesial ya. Value transpose itu ke bawah berarti. Gitu kan? Nah, ini kemudian plus minusnya saya hapus. Ya, ini dan ini udah urut. Ya. Ini untuk apa namanya? Menjumlahkan saja. Ini karena saya belum menuliskan akunnya ya. Nah, gitu. Nah, ini nama akun sama saldo. Saldonya ngambil dari mana? Ngambil dari sini aja. Jadi dari masing-masing saldonya kan udah urut nih. Ya kan? Udah urut nih. Yang ini juga sama, ambil dari sebelahnya. Dan seterusnya. Sehingga ini kalau kita tarik nih harusnya bisa ya, harusnya. Oh enggak ya, enggak bisa ya. Tetap harus manual. Land itu berarti di sini 20.000. Accounts payable-nya 400. Risk capital kita ambil dari sini ya. Kemudian card drawing ya, ambil dari sini. Kemudian fish earn juga mengambil dari sini ya, fish earn. Oke. Terus kemudian wages expand ambil dari wages mana wages? Saya geser aja dulu ya. Ini. Kemudian rent expand juga mengambil dari sini. Ini agak manual ya. Tapi nggak apa-apa.
Ini kemudian utilities ya. Supplies dulu, supplies dulu. Supplies dulu di sini. Kebetulan angkanya sama. Kemudian utilities expand. Kemudian miscellaneous expand. Nah, ini biar kelihatan bagus, ini formatnya ganti accounting aja ya. Set. Nah, gitu. Oke. Nah, ini sudah bisa kita buat yang namanya laporan-laporan keuangan. Untuk laporan laba rugi, ya, laporan laba rugi isinya adalah pendapatan dan beban. Beban-beban. Nah, gitu ya. Laporan laba rugi. Jadi nanti harus dikasih judul yang bagus lah ya. Ini saya eh, taruh di bawah aja ya. Di sini misalkan net solution. Ya, laporan laba rugi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2023. Misalkan begitu. Ya, ini ada pendapatan, ada beban ya. Pendapatannya apa? Pendapatannya kita ambil dari sini. Fish earn namanya. Oke. Angkanya berapa? Angkanya sebentar. Kita masukkan saja di sini. Misalkan fish earn. Nah, 7.500. Beban-bebannya apa? Ini kita copy paste aja dari sini. Biar mudah ya. Paste link aja ya. Set. Nah, gitu kan. Ini agak menjorok ke depan dikit. Nah, gitu. Oke. Terus angkanya berapa? Angkanya juga kita copy. Salah. Copy. Ini paste link. Ini biar agak besar ya. Oke. Nah, kemudian di sini total beban ya. Total beban ini pakai penjumlahan. Nah, berarti di sini ada namanya laba dalam kurung rugi. Jadi laba atau rugi itu adalah selisih antara pendapatan dikurang beban. Oke. Sama dengan ini minus ini. Nah, itu. Inilah laba. Dia dapat laba. Ini judulnya. Biar bagus ya. B. Nah, gitu. Ini bisa ditengahin nggak? Ya, dikasih garis bawah aja. Biar, nah, gitu. Oke, ini namanya laba rugi. Setelah laba rugi, nanti ada namanya laporan perubahan modal ya. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas. Boleh pakai bahasa Inggris ya. Ini untuk periode juga. Di sini ekuitas awal. Namanya Club Capital. Ini awal ya. Awal. Ditambah apa nih? Laba rugi ya. Di paste aja. Menjadi dikurang apa? Dikurang namanya drawing. Drawingnya mana? Ini discard drawing. Paste linknya aja. Nah, nanti menjadi Kriskas Capital akhir. Ini dalam kurung akhir ya. Nah, seperti itu. Awalnya berapa? Awalnya kita sama dengankan dengan di sini. Kemudian ditambah laba rugi sama dengan ini. Minus langsung minus aja ya. Minus drawing. Drawing mana? Set. Nah, gitu. Ketemunya adalah ini. Ini pakai jumlahkan aja semua ya. Nah, inilah modal akhir. Ya, ini laporan perubahan modal namanya. Oke. Kemudian kita buat laporan neraca. Oke. Neraca di sebelah kanannya. Jadi ini rangkaiannya begitu ya. Kalau bikin laporan keuangan itu. Di sini laporan
posisi keuangan. Nah, di sini bukan untuk periode tetapi per ya 30 November 2023. Oke. Nah, isinya apa? Isinya semua aset ya. Aset bawahnya adalah utang atau kewajiban ya. Kewajiban gitu ya. Kewajiban atau liabilitas gitu ya. Kemudian di sini adalah ekuitas. Nah, gitu. Oke. Ini kita ambil datanya dari mana asetnya? Asetnya ada di atas nih. Ini aset nih, cash, supplies, land. Ini aset. Oke. Kita copy paste aja ke kanan. Mana? Di sini ya. Oke. Paste link aja. Yes. Nah, terus ada angkanya nih. Beres nih. Oke, nanti angkanya kita buat ada apa? Pakai counting aja, oke? Biar seragam. Kemudian di sini adalah total aset jadinya kan? Total aset. Total aset kita jumlahkan saja. Oke. Kemudian kewajiban, ada utang nggak? Coba kita lihat utangnya. Oh ada. Kopi. Di sini utangnya berapa nih? Nah, paste link aja. Sip. Nah, ini utangnya. Ya. Nah, total utangnya sekian. Ekuitas akhir. Ekuitas akhir copy paste dari sini. Jadi nyambung ya. Laporan keuangan itu nyambung semua. Ini juga dari sini. Nah, tinggal di sini kita total kewajiban dan ekuitas. Nah, total kewajiban dan ekuitas itu harus sama. Ya, ditambah dengan ini. 26450. Nah, ya. Ini pasti harus sama. Sama yang mana? Ini, ya, saya kuning-kuning ini dengan ini, total aset nih ya. Total aset dengan total kewajiban dan ekuitas itu angkanya harus sama. Ini baru benar nih. Ini ekuitasnya saya kuning-kuningin biar nyambungnya nanti di mana ketahuan ya. Ini nyambungnya di sini. Nah, gitu. Jadi laba rugi masuk ke laporan perubahan ekuitas, total ekuitas akhir masuk ke sini. Masuk ke sini ya. Ini nyambungnya di sini. Oke, gitu ya. Ini biar agak sedikit beda, saya kasih warna hijau aja ya. Hijau aja. Hijau. Jadi seperti itu. Ya. Ini berarti kita sudah mempraktekkan proses pencatatan transaksi menggunakan persamaan dasar akuntansi dan menyusun laporan keuangan. Nanti teman-teman, saya sudah memilihkan soal ya di bukunya Warren ya. Di sini ada problem ya, problem 11A. Nanti tolong kerjakan seperti itu tadi sampai jadi laporan keuangan. Gitu teman-teman ya. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Selamat mencoba. Ya, kalau ada pertanyaan nanti bisa kita diskusikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.